Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate os. Kali ini Pak Humas akan membahas masalah istilah-istilah dalam karate. Karena sebelumnya Pak Humas telah membahas masalah sejarah karate secara umum dan karate gokasi baik di dunia, Indonesia maupun di Bangka Belitung tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas masalah istilah-istilah dalam karate secara umum. Baik Pak Humas, langsung saja. Di sini Pak Umar sudah mengetikkannya ke dalam Microsoft Word ya. Oke, langsung saja istilah dalam karate untuk materi dasar sabuk putih oleh Pak Umas ya. Nah, kali ini Pak Umas akan membahas beberapa istilah bahasa Jepang yang biasa digunakan dalam dunia karate. Agar lebih mudah teman-teman memahaminya, kita akan kelompokkan istilah tersebut dalam masing-masing kategorinya, yaitu sebagai berikut. Kategori untuk menghormat ya. Nah, ini tuh menghormat. Oke. Seperti halnya kebudayaan masyarakat Jepang yang akrab dengan sapaan dan penghormatan ya. Seperti halnya kebudayaan masyarakat Jepang yang akrab dengan sapaan dan penghormatan, para penampil karate yang akan bertanding biasanya akan saling membungkukkan badan berhadapan, saling mengucapkan oshi atau sering juga dibaca dengan os ya. Kata ini berasal dari singkatan oshi shinobu yang artinya tidak pernah menyerah ya. Itu artinya. Kata oshi juga berasal dari ungkapan osu no seisin yang memiliki arti ketekunan dalam tekanan. Karena demikian istilahnya, sehingga penyebutan kalimatnya boleh disingkat dengan kalimat os, osh, oss, os, atau osu, os. Ya. Selanjutnya dalam pertandingan karate, kata ini biasanya diucapkan sekedar untuk menjawab ya atau paham atau siap seperti itu ya dari instruksi yang diberikan oleh pelatih. Beberapa istilah penghormatan dalam karate diantaranya adalah mokuso. Biasanya kita melapaskannya dengan mukuso ya. Mukuso adalah aba-aba untuk menutup mata. Apa ini? Ya, mukuso adalah aba-aba untuk menutup mata dan memulai meditasi. Istilahnya pejamkan mata lah istilahnya, atau pejamkan mata ini gimana ya? Iya, pejamkan mata lah istilahnya. Yuk, pejamkan mata. Nah, kosongkan pikiran. Jadi, mukuso itu adalah aba-aba untuk menutup mata dan memulai meditasi. Jadi, meditasi ini adalah menutup mata dengan cara mengosongkan pikiran. Jadi, teman-teman ya, pada saat mukuso ini atau menutup mata ini, jangan nanti pikirannya masih di rumah atau pikirannya masih mau main. Jadi betul-betul untuk konsentrasi. Nah, inilah mukuso ya. Nah, setelah mukuso ada mukuso yame. Ya, gitu ya. Ada mukuso yame. Mukuso yame ini selesai ya. Ya, aba-aba untuk membuka mata setelah meditasi tadi. Nah, selanjutnya so many ray. Nah, so many ray ini adalah menghormat ke depan. Pada pertandingan, aba-aba ini digunakan untuk menghormat ke arbiter ya. Arbiter pertandingan atau pemimpin perguruan atau senior-senior yang duduk di depan. Seperti ada
Shihan, Sensei, Otagai ya. Jadi kalau ada Shihan atau Sensei di depan kita harus hormat dengan cara menyebutkan kalimat Shihani Ri, artinya menghormat kepada Shihang. Terus Sensei ni Rei atau Senpai ni Rei, menghormat kepada pembina atau pelatih. Terus Otagai ni Rei, menghormat kepada lawan atau teman atau orang lain. Nah, sapaan menurut tingkatan. Nah, oke, selanjutnya sapaan menurut tingkatan dalam bahasa Jepang karate ya. Sekarang ada namanya Sosai. Sosai ini adalah presiden atau ketua umum dalam struktur organisasi perguruan. Nah, selanjutnya ada Kancho. Kancho ini adalah kepala atau direktur dalam struktur organisasi perguruan. Nah, selanjutnya ada Shihang. Itu tulisannya Shihan ya, tapi kita membacanya dengan Shihang. Nah, Shihang ini adalah master atau founder atau orang tertinggi di perguruan. Nah, tapi biasanya Shihang ini adalah kita menyebutnya sebagai guru ya, guru. Jadi Shihang ini adalah guru di atas guru. Artinya kalau di dalam sekolah itu ada guru, ada kepala sekolah. Nah, ini Shihang ini adalah kepala sekolahnya guru gitu lah. Master atau founder orang tertinggi di suatu perguruan. Nah, jadi kalau di Kogasi Bangka Belitung ini seperti Shihang Rahmat, Shihang Arman, terus Shihang Azani. Nah, mereka ini adalah orang tertinggi yang ada di Gokasi seperti itu ya. Nah, selanjutnya Sensei. Nah, Sensei ini adalah pembina perguruan, biasanya telah memiliki tingkatan dan 3 ke atas. Nah, seperti Pak Umar sendiri ya. Sensei atau guru atau pembina, biasanya yang telah memiliki tingkatan dan 3 ke atas. Pak Humas baru dan 3 ya. Jadi mulai dari dan 3 ke atas seperti itu. Jadi biasanya dan 3 dan 4. Nah, dan 5 dan 6 itu baru Shihang ya seperti itu. Nah, selanjutnya ada Yu dan Sa. Yu dan Sa ini karate dengan sabuk hitam. Jadi walaupun dia masih Q0, biasanya ya, walaupun dia masih Q0 ini biasanya sering kita sebut dengan So dan Ho ya. Nah, tapi dia sudah mengenakan sabuk hitam seperti itu. Jadi Q0 ini biasanya dia sudah menggunakan sabuk hitam. Nah, sabuk hitam ini biasanya sering disebut dengan Sodanho. Nah, Sodanho ini pula Q0 ini biasanya kalau di dalam perguruan atau dojo-dojo, biasanya Q0 ini adalah wakil daripada senpai-senpai. Ya, seperti itu ya, wakil daripada sihang-sihang. Ya, untuk nanti dilakukan pembinaan ya, supaya nanti bisa melanjutkan ke tingkat sabuk dan seperti itu ya, dan 1 dan 2 dan lain itu ya. Nah, selanjutnya ada senpai. Senpai adalah karateka dengan tingkatan lebih tinggi dari kita. Jadi istilah senpai ini bisa kita artikan dengan kakak, abang ya, abang atau kakak. Seperti itu, kakak di atas tingkatan. Nah, kalau di kalau di militer itu kakak senior lah ibaratnya ya. Di atas kita, misalnya kita pangkatnya bribda dengan bribtu. Ya, senpai ini bribtunya, kita kan masih bribda, misalnya seperti itu ya. Nah, senpai itu adalah karateka dengan tingkatan lebih tinggi dari kita. Misalnya kalau kita sabuk putih, di beliau sabuk eh, kuning ya. Jadi misalnya Pak Humas sabuk putih, ada teman Pak Humas sabuk kuning, bisa Pak Humas
menyebutnya dengan senpai. Tetapi secara umum di Indonesia khususnya ya, yang Pak Humas tahu, biasanya senpai itu adalah pelatih ya. Biasanya senpai itu adalah pelatih. Padahal senpai itu adalah kakak seperguruan atau abang seperguruan yang tingkatannya lebih tinggi kepada dari kita ya, lebih tinggi dari kita. Tapi nggak apa-apa. Yang penting paham ya, paham apa itu senpai, apa itu sensei, apa itu sihang. Jadi penyebutannya harus kita pahami dulu sebelum kita eh, melanjutkan ujian-ujian ke tingkat-tingkat yang lain. Disinilah di materi sabuk putih inilah kita harus lebih paham supaya ke depan pada saat kita sudah naik sabuk, sabuk kuning, sabuk oranye, sabuk hijau, sabuk biru, sabuk coklat, bahkan sabuk hitam, sehingga kita sudah paham ini. Kalau kita sudah paham ini, otomatis nanti pada saat kita menjadi pelatih, kita menerapkan materi teori ini seperti ini kepada kohai-kohai kita nantinya ya, adik-adik kita maksudnya. Nah, sekarang kohai. Kohai adalah karateka dengan tingkatan yang sama atau yang di bawah kita. Kohai ini biasanya karateka dengan tingkatan yang sama atau, nah ini kurang ya, atau sama dengan murid ya, kohai ini sama dengan murid atau siswa dan siswi ya. Nih, nah, kohai. Dohai. Nah, dohai ini karateka dengan tingkatan yang lebih rendah. Jadi di dalam eh, apa namanya itu, di dalam dojo itu kan ada eh, kohai yang sama, misalnya sama-sama sabuk eh, sabuk putih, sama-sama sabuk hijau, sama-sama sabuk biru misalnya kan. Jadi kalau sabuknya sama bisa dipanggil dengan kohai. Tetapi kalau misalnya Pak Humas sabuk hijau, ada teman Pak Humas sabuk oren, biasanya senpai manggil sabuk Pak Humas manggil sabuk oren itu sebagai dohai. Ini adalah dohai-dohai kami. Nah, berarti tingkatannya adalah lebih rendah itu ya. Ya. Sekarang selanjutnya otagai. Otagai ini orang lain ya, atau lawan bertanding. Atau otagai ini adalah teman-teman lah, teman-teman. Orang yang bukan kita ya, bukan kita. Artinya otagai orang yang bukan kita seperti itu ya. Artinya teman-teman kita, bisa orang lain, bisa lawan bertanding, itu diistilahkan dengan otagai. Nah, sekarang beralih ke arena berlatih dan seragam. Pembahasannya arena berlatih dan seragam ya. Nah, dojo. Dojo ini adalah markas tempat latihan karate ya, tempat berlangsungnya latihan berupa tempat khusus yang hanya digunakan untuk latihan. Latihan apa? Khususnya latihan karate ya. Nah, kalau bela diri lain beda-beda lagi nih namanya ya. Nah, selanjutnya ada gi, ada dogi atau karategi, yaitu seragam atau baju karateka. Jadi biasanya sering kita sebut dengan tegi ya, disingkat dengan tegi. Kalau dulu penyebutan baju karate itu adalah dogi ya. Dogi, do ini kan seni ya. Jadi gi ini bajunya karateka ya, bajunya karateka. Gi ini baju ya, baju seni. Dogi ini baju seni. Mungkin
ada yang apa namanya, bukan meluruskan, artinya menyempurnakan istilah tersebut menjadi karategi, disingkat dengan gi. Tegi ya, disingkat dengan tegi, artinya karategi, artinya baju karate. Nah, tegi ini baju karate. Oke, selanjutnya obi, sabuk karate. Nah, sabuk karate, obi, bel, sama itu. Obi ini adalah sabuk karate, ya, sabuk. Tahu ya? Ikat pinggang karate yang berwarna-warna, ada warna putih, ada warna oranye, ada warna hijau, biru, coklat, hitam. Nah, itu namanya obi. Selanjutnya Q. Nah, Q ini adalah tingkatan sabuk dasar berwarna. Mulai dari Q10 sabuk putih sampai Q1 ya. Satu coklat. Nah, untuk tingkatan dan tingkatan sabuk senior warna hitam mulai dari dan 1 sampai dan 10. Oke ya. Nah, di sini kenapa hanya sampai tingkatan sabuk dasar berwarna mulai dari 10 sampai Q1 ya. Nah, karena untuk Q0 mana nih? Ditambahkan ya. Untuk Q0 itu sudah menggunakan sabuk sabuk hitam ya. Hitam biasanya disebut dengan so dan ho. Nah, so dan ho ini biasanya adalah wakil pelatih. Nah, wakil pelatih ya di dojo-nya masing-masing. Seperti itu ya. Oke, sekarang istilah. Kita beralih ke istilah pertandingan ya. Nah, kumite itu adalah perkelahian ya, berkelahi atau bertarung. Sparring. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ipon kumite. Ipon ini satu. Kumite ini perkelahian. Jadi perkelahian satu langkah. Dua orang bertanding, penyerang menyerang sekali. Pihak yang diserang menangkis lalu membalas serangan. Jadi cuma sekali dalam satu hitungan, ya, begitu ya. Jadi ayo mulai, hop, tok tok. Nah, sekali. Jadi hitung lagi. Oke, sekarang mulai lagi. Mulai, hop, tok tok. Nah, itu namanya ipon kumite. Jadi ipon kumite ini biasanya sesuai aba-aba dari senpai atau instruktur ya, atau pelatihnya. Nah, sekarang sanbon kumite. San ini 3 ya. Sanbon berarti 3 kali. Bon kali kumite, perkelahian. Jadi sanbon kumite adalah perkelahian 3 langkah. Hampir sama dengan ipon kumite. Hanya saja serangan balasannya baru boleh dilakukan setelah 3 kali pukulan dilancarkan oleh penyerang. Misalnya begini. Misalnya ada 2 orang ya. Yang satu menyerang dengan pukulan ya. 3 kali pukulan. Nah, orang yang B ini yang kedua langsung menangkis dan menyerang 1 kali dengan Sudan Suki juga. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nanti ada prakteknya. Nah, selanjutnya ada Jio Kumite. Jio Kumite ini adalah Jio ini bebas ya. Jio Kumite adalah perkelahian bebas. 1 lawan 1 secara terhormat. Jadi kalau perkelahian bebas ini maksudnya bukan bebas terlalu bebas juga, tidak. Tapi bebas ini artinya silakan mau nyerang pakai apa? Apa pakai suki? Apa pakai maigeri? Ya, atau pakai apa gitu kan? Nah,
terserah. Dan menangkisnya pun mau pakai tangan nangkisnya, ya, oke. Mau pakai eh, kaki, ya mungkin, cuman kaki biasanya kalau untuk pertandingan jarang, ya, biasanya tidak digunakan kecuali perkelahian bebas yang memang perkelahian yang di luar daripada karate, ya. Tapi kalau di dalam karate, kalau untuk berprestasi, arti perkelahian bebas satu lawan satu secara hormat ini artinya kita melakukan komite bebas namun dengan sistem prestasi, maksudnya kan, bukan kita bak buk udah keruan-keruan, bukan, enggak boleh itu. Itu justru apa namanya itu, mengurangi nilai dan mengurangi reputasi kita sebagai karateka. Dan orang yang biasanya komite habis-habisan itu, biasanya mukul lawan sampai cedera itu, biasanya nggak akan pernah prestasi apapun itu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, terhadap istilah jiu komite ini. Walaupun ada istilah seperti ini, namun ini hanya untuk perkelahian bebas yang berprestasi, bukan bak-buk dak keruan, ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin hanya itu dulu untuk yang bagian pertama ini, supaya adik-adik yang sabuk putih bisa memahami istilah-istilah dalam karate sebelum berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Karena kalau sudah sabuk kuning, sudah naik ke sabuk kuning, kita tidak akan lagi membahas masalah istilah-istilah ini. Kita sudah fokus ke materi sabuknya, seperti itu ya. Mungkin hanya itu yang Pak Umas bisa sampaikan dalam episode kali ini. Pak Umas eh, apa namanya itu, memberikan ini supaya adik-adik kohai-kohai semuanya yang sabuk putih bisa memahami. Kalau bisa juga dicatat ya, dipahami betul-betul, diulang-ulang nontonnya ya. Karena ini adalah channel Gokasi khususnya Bangka Belitung. Jadi teman-teman harus sering-sering nonton videonya supaya lebih paham. Makanya Pak Umas akan terus meng-share apapun tentang karate ataupun tentang Gokasi ya. Supaya kita tidak hanya latihan saja, tetapi teorinya harus tahu. Tidak hanya latihan praktek saja, tetapi tidak tahu dengan istilah karate ini apa, ini apa, ini apa. Nah, dari sinilah Pak Umas berpikir untuk menyampaikan paparan dan memberikan informasi masalah materi-materi karate. Mungkin hanya itu saja. Sekali lagi, harus semangat latihannya. Mudah-mudahan menjadi atlet yang berprestasi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate.